I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rachantri Anggraini dari kelas 11 MIPA 4 ingin menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Di sini saya mengambil materi gelombang cahaya. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Cahaya, salah satu energi berupa gelombang elektromagnetik, tidak membutuhkan medium untuk merambat sehingga dapat merambat di ruang hampa. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada refleksi atau dipantulkan, yang kedua refraksi atau dibiaskan, dan yang ketiga ada interferensi atau mengalami perpaduan. Yang keempat difraksi atau mengalami pelenturan, yang kelima dispersi dapat diuraikan, dan yang keenam polarisasi atau mengalami pengutupan. Baiklah, kita membahas yang pertama, yaitu pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Hukum pemantulan cahaya ada dua. Yang pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Yang kedua ada pembiasan cahaya, adalah pembelokan arah rambatan cahaya karena melewati bidang batas dua medium rambatan yang berbeda. Hukum pembiasan cahaya menurut Snellius. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, perbandingan antara sinus sudut batang dan sinus sudut bias adalah konstan. Persamaan yang dihasilkan oleh hukum Snellius. Sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1 sama dengan N21. N1 P1 sama dengan N2 P2. N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2. Keterangannya, theta 1 sama dengan sudut datang, theta 2 sama dengan sudut bias, N1 N2 sama dengan indeks bias medium, P1 P2 sama dengan cepat rambat gelombang cahaya atau meter per sekon, lambda 1 lambda 2 sama dengan panjang gelombang cahaya atau meter. Seperti yang kalian lihat di gambar di bawah ini, renggang rapat sama dengan mendekat, sedangkan rapat dan renggang sama dengan menjauh. Yang ketiga ada interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya yang koheren memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, sedangkan beda fasenya tetap. Yang keempat ada difraksi cahaya, pembelokan arah rambat cahaya apabila melewati celah sempit atau kisi, sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah. Pada difraksi juga terjadi interferensi sehingga terbentuk garis gelap dan terang pada layar. Jenis-jenis difraksi ada tiga. Yang pertama difraksi celah tunggal. Difraksi celah tunggal menghasilkan pola gelap dan pola terang seperti yang kalian lihat di gambar di video. Yang kedua difraksi kisi. Dan yang terakhir, daya urai alat optik adalah kemampuan alat optik menghasilkan bayangan yang terpisah dari dua benda yang berdekatan. Selanjutnya, dispersi cahaya adalah proses penguraian cahaya putih polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni monokromatik. Dispersi cahaya terjadi ketika cahaya melewati medium dengan indeks bias yang berbeda. Dan yang terakhir ada polarisasi cahaya, adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang cahaya. Cahaya dapat terpolarisasi karena peristiwa pemantulan, pembiasan dan pemantulan, pembiasan ganda atau bias kembar, absorpsi selektif, dan yang terakhir hamburan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.